Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Putri. Kali ini Miss Putri ingin berkisah tentang idolanya Miss Putri, tentang idolanya teman-teman yang ada di TK Aljana semua insya Allah, dan idolanya semua makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Siapa ya beliau itu? Ada yang tahu? Betul sekali, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir yang Allah utus dan juga manusia yang paling sempurna akhlaknya dan manusia yang paling Allah sayang dan juga Allah cintai. Wah, makin penasaran dong teman-teman. Kenapa ya kira-kira Allah begitu sayang dan juga begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Penasaran kan? Yuk kita simak cerita Miss Putri. Nah, jadi dahulu teman-teman di kota Makkah terdapat zaman namanya zaman jahiliyah. Pada zaman ini banyak sekali ketidakbenaran teman-teman. Perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kezoliman di mana-mana, dan kemusyrikan di mana-mana teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang masih menyembah berhala atau patung teman-teman. Nah, pada saat itu terdapat raja. Raja ini sangat galak. Raja ini sangat jahat dan juga kejam teman-teman. Siapa ya raja ini ya? Dia bernama Abraha. Raja ini bernama Raja Abraha teman-teman. Raja ini mempunyai banyak sekali pasukan. Raja Abraha setiap hari berpikir teman-teman. Aku lihat di Makkah sana banyak orang berkunjung ke Ka'bah. Tapi mengapa mereka tidak datang ke tempatku? Ada apa dengan Ka'bah? Kenapa manusia semuanya menuju ke Ka'bah? Nah, hari demi hari Raja Abraha pun semakin iri karena semakin hari Ka'bah ini selalu dan semakin ramai dikunjungi manusia dari berbagai penjuru. Akhirnya Raja Abraha pun kesal dan juga sangat marah teman-teman. Raja Abraha pun memanggil pasukannya. Wahai pasukanku, kemarilah pasukanku. Ada apa wahai raja kami? Ada apa gerangan engkau memanggil kami, wahai raja kami? Begini, wahai pasukanku. Esok kita akan berangkat ke Ka'bah. Kita akan menghancurkan Ka'bah agar orang-orang berbondong-bondong mengunjungi tempatku. Karena Ka'bah itu hancur. Baik, rajaku. Dan akhirnya pasukan gajah itu pun siap-siap akan menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba ketika pasukan gajah itu mendekati Ka'bah, awan berubah menjadi gelap teman-teman. Langit pun menjadi hitam pekat. Ternyata Allah mengutus pasukan burung. Burung ini bernama burung ababil. Jumlahnya sangat banyak teman-teman. Dan masing-masing burung ini membawa 3 batu kerikil yang diambil dari neraka jahanam. Batu-batu ini pun dijatuhkan kepada Raja Abraha dan juga pasukannya.
Abraha pun lari kocar-kacir dan tumbang. Begitupun dengan Raja Abraha. Mereka semua akhirnya tewas, teman-teman. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Kulit mereka melepuh, teman-teman, seperti daun yang dimakan ulat. Wah, mengerikan ya teman-teman ya. Dan pada saat itu juga terdapat perempuan yang sangat mulia. Perempuan ini bernama Aminah. Beliau adalah calon dari ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah 9 bulan Aminah mengandung, akhirnya lahirlah seorang anak. Anak ini bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, teman-teman. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, teman-teman. Nabi tidak memiliki seorang ayah karena ketika Nabi berusia 7 bulan di dalam kandungan, ayahnya wafat. Nabi pun dibesarkan dan dirawat oleh ibunya Siti Aminah. Nah, setelah Nabi berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi pun dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun atau tepatnya pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sedih ya teman-teman ya. Rasul juga sangat sedih, teman-teman. Bagaimana tidak, orang-orang yang selama ini dekat dan sangat mencintai dan menyayangi Rasul semuanya telah berpulang ke rahmatullah, semuanya meninggal. Nah, Nabi pun akhirnya dirawat dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari sinilah Nabi Muhammad bekerja keras dan menggembala kambing. Setiap pagi Nabi Muhammad ajak gembala-gembalanya ini atau kambing dan domba-dombanya ini pergi ke padang rumput untuk mencari makan. Menjelang sore, Nabi pun kembali ke rumah bersama gembalaannya ini. Wah, Masya Allah. Nah, Nabi pun sangat bertanggung jawab dengan gembalaannya ini, teman-teman. Tidak mudah loh menggembala domba-domba atau kambing-kambing yang begitu banyak jumlahnya. Miss Putri aja pernah, teman-teman, memelihara ikan hias, tapi tidak lama ikan hias itu mati karena Miss Putri lupa memberi makan. Kasihan ya ikan-ikan hias itu. Wah, berarti sungguh hebat apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, saat Nabi tumbuh dewasa, Nabi pun diajak berdagang pamannya ke negeri Syam. Nah, saat Nabi berdagang, beliau selalu jujur dan tidak pernah mengurangi timbangan kepada pembeli. Dari sinilah sifat Nabi terlihat amanah, yaitu dapat dipercaya. Di tengah perjalanan, pamannya bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang memberitahu bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi nabi yang terakhir. Singkat cerita, Nabi pun tumbuh dan semakin terlihat tanda-tanda kenabian beliau. Beliau adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Pernah satu ketika Ka'bah diperbaiki.
karena mengalami kerusakan akibat banjir. Nah, para pemuka suku di Mekah semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad. Bagaimana jika aku saja yang meletakkan Hajar Aswad? Tidak, aku tidak setuju. Karena aku yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Wah. Tidak. Aku juga tidak setuju. Aku juga berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, mereka pun saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, teman-teman. Akhirnya, mereka pun memutuskan. Baiklah, siapa saja besok pagi yang paling dulu datang ke Ka'bah, ia berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka pun akhirnya sepakat. Oke, baik. Ternyata keesokan hari, orang yang pertama kali mendatangi Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sadar jika beliau yang meletakkan Hajar Aswad sendiri, masalah ini tidak akan selesai. Malah yang ada timbul keributan baru. Nah, dengan kecerdasan Nabi dan bijaksananya Nabi, akhirnya Nabi membentangkan sehelai kain seperti di sini teman-teman di gambar ini. Nah, Nabi membentangkan sehelai kain dan diletakkannya Hajar Aswad di tengah-tengah kain ini. Masing-masing pemuka kaum Quraisy ini memegang ujung yang berada di kain ini. Nah, akhirnya mereka pun masing-masing memegang Hajar Aswad dan juga bisa meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Wah, Masya Allah, sungguh cerdas dan bijaksananya Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Nah, juga Nabi Muhammad itu sangat pemaaf dan juga lemah lembut teman-teman. Ada kisah tentang pengemis buta. Pengemis buta ini berasal dari kalangan Yahudi. Ia sangat membenci Rasulullah hingga selalu melempari kotoran dan selalu mencaci maki. Wahai kalian, tahukah kalian ada seorang dari bangsa Quraisy yang mengaku-ngaku diutus menjadi nabi yang terakhir? Kebohongan dan kedustaan apa ini? Tapi Rasulullah tidak marah teman-teman. Malah setiap hari Rasulullah menyuapi pengemis buta itu dan mendoakan kebaikan dan juga hidayah untuk pengemis buta itu. Sampai saat dimana Rasulullah SAW wafat, pengemis buta itu baru tahu dan baru sadar bahwa selama ini Rasulullah lah yang menyuapinya setiap hari. Pengemis buta itu pun menangis menjadi-jadi dan menyesali perbuatannya itu. Akhirnya pengemis buta ini pun masuk Islam. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad itu begitu mencintai umatnya teman-teman. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah kata-kata ummati, ummati, umatku, umatku. Ternyata kita yang Rasulullah SAW pikirkan sepanjang waktu. Rasulullah ingin kita menjadi orang baik sehingga nanti bisa masuk surga bersama-sama. Wah, masih banyak sekali kehebatan Rasulullah SAW, teman-teman. Yuk kita sama-sama ucapkan sholawat untuk Rasul.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, izinkan kami bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Amin ya robbal alamin.